Nah, tema kita adalah pernikahan di ruang hampa, ya, alasan-alasan mempertahankan pernikahan. Ya, saya sedikit menambahkan apa LK3, tunggu selama 50 detik akan saya putar sebentar. Ya, saya bersyukur tema ini saya ingin sedikit juga menyampaikan perjalanan 30 tahun pernikahan kami, melewati juga banyak badai, ya, krisis, kesulitan, pernah hampir menyerah, ya, tetapi Tuhan menolong perjalanan pernikahan kami, dan tidak sedikit kami mencari bantuan, ya, sedikitnya keluarga kami pernah ditolong oleh 12 psikolog, 4 konselor, 2 psikiater. Saya sengaja menyampaikan ini supaya saudara lebih familiar kalau kita pergi ke konselor, ke psikiater, ke psikolog, adalah hal yang lumrah, hal yang normal seperti kita pergi ke dokter. Ya, moto daripada LK3 adalah orang bijak, peduli counseling. Pertanyaannya, apa yang menguatkan kami dalam perjalanan yang sulit itu? Yang pertama ialah saya bersyukur bahwa cerita-cerita orang saleh, orang-orang suci, juga banyak yang tidak sempurna. Pernikahannya juga bermasalah, ya. Pernikahannya juga rusak. Saya rasa banyak yang kita tahu, tidak hanya Raja Daud misalnya, ya. Kita tahu, kita membaca kisah daripada Ayub yang ditinggalkan juga oleh istrinya, ya, setelah melewati banyak badai dalam keluarganya. Bahkan leluhur daripada juru selamat kita, itu juga banyak pernikahan-pernikahan daripada leluhur Yesus juga tidak sempurna. Ya. Ada yang pelacur, ada yang menikah incest, ada yang pembunuh, ada yang pezina, ya. Tetapi Tuhan menggunakan semua ketidaksempurnaan itu untuk melahirkan juru selamat dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Tidak ada yang bisa menggagalkan rencana Tuhan untuk keturunan Daud, meskipun Daud itu gagal. Nah, saudara-saudara, kita perlu belajar satu istilah di dalam counseling LK3, yaitu menebus perkawinan. Saudara, banyak perkawinan itu dalam kondisi yang sudah mati suri, ya, antara ada kehidupan dengan sudah mati. Ya. Yang dipertahankan hanya status saja, karena takut bercerai secara resmi, akhirnya memilih tinggal bersama, tetapi sudah tidak ada komunikasi yang berarti. Yang sisa adalah komunikasi yang saling melukai. Saya belajar dari perjuangan ibu kandung kami, Nurmala Simorangkir. Kami 7 bersaudara dibesarkan oleh ibu kami, yang mendampingi ayah kami seorang pecandu, seorang alkoholik, seorang penderita depresi, seorang penjudi yang dalam perjalanan pernikahannya hidup dengan begitu banyak kesulitan. Dia punya alasan untuk bercerai. Andai kata mama kami bercerai pun kami bisa mengerti alasannya. Betapa hidupnya penuh dengan penderitaan, kepahitan. Ya. Sampai dia menebus ayah kami dari penjara karena ayah kami terlibat kasus korupsi tahun 74. Dan dia rela untuk menebus ayah kami dari penjara dengan menjual, ya, atau menggadaikan, saya ingat sekali, 20 kg emas dan berlian, sekitar 18-20 kg di tahun 74. Itu mahal sebenarnya, ya, sangat mahal. Tetapi demi kasih sayangnya kepada ayah kami, dia berani menjual, ya, menggadaikan dan menjual seluruh harta.
Dan akhirnya ayah kami bisa keluar dari penjara. Ya, bisa ditebus dari hukuman narapidana. Nah, saya rasa juga perkawinan juga sama. Banyak perkawinan-perkawinan kita yang sebenarnya sudah tidak ada lagi kehidupan, keintiman, ya, romantisme. Saya percaya bahwa itu juga bisa ditebus. Salah satu komitmen yang tidak pernah bisa kami lupakan anak-anak ibu kami adalah dia mengumpulkan kami 7 bersaudara pada waktu sekitar tahun 85. Dia berkata kepada kami 7 anaknya dengan menyebut satu-satu nama kami. Dia mengatakan, dengarkan mama, apapun yang dilakukan oleh papa kalian, aku tidak akan tinggalkan papa kalian. Aku akan jaga dia sampai mama mati. Saya rasa komitmen itu dia ucapkan secara sadar dan secara sengaja. Dan dia memelihara tekad itu sampai tahun 88. Dalam pergumulan yang sangat sulit, akhirnya papa saya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan satu-satu kami anak-anak orang tua kami juga mengenal Tuhan secara pribadi. Tidak kebayang kalau ibu kami tahun 74, tahun 75 itu meninggalkan orang tua papa kami. Itu akan beda ceritanya, akan beda sejarahnya. Dan akan beda family tree dari pernikahan orang tua saya kepada kami. Jadi, saudara-saudara, kalau papa, mama kami bertahan dengan ada perjuangan pengorbanan dari mama mengorbankan, menjual emas dan berlian demi menyelamatkan papa. Semua perkawinan itu bisa diselamatkan kalau ada yang berkorban, ada yang mau menjadi agen penebus, ya. Ada yang mau berkomitmen untuk menjaga pernikahan itu sampai selesai. Pertanyaannya adalah, untuk apa saya mempertahankan pernikahan yang sulit ini? Dan yang kedua, bagaimana caranya saya bisa mempertahankan pernikahan ini yang di dalam analogi tema kita adalah sudah berada di dalam ruang yang hampa. Sudah tidak ada kehidupan, sudah tidak ada roh di dalamnya yang bisa diandalkan untuk diperjuangkan. Saya kira ada dasar dari kitab Roma, pasal yang ketiga. Saudara, pada waktu menikah, Anda sebenarnya menikahi orang yang sebenarnya sudah rusak. Bukan saja sekedar orang yang berdosa, bukan. Bukan sekedar kita menikah dengan orang yang sudah jatuh ke dalam dosa atau orang yang telah hilang kemuliaan Tuhan. Tapi orang yang kita nikah itu memang sudah rusak dari sononya. Dia mewarisi pola asuh yang buruk. Kemungkinan dia mempunyai banyak pengalaman-pengalaman yang buruk. Atau dia pernah hidup di tengah-tengah lingkungan yang buruk. Ya, anggaplah menikah umur 30 tahun. Berarti kita menikahi orang yang sudah rusak 30 tahun. Ya, sebaik-baiknya mertua kita. Saya rasa adalah kerusakan yang diwariskan dari atas. Apakah itu kebiasaan, apakah itu tradisi, ya, apakah itu pola komunikasi, apakah itu sikap terhadap pendidikan, sikap terhadap uang, sikap terhadap seks. Banyak sekali kerusakan-kerusakan yang mungkin sudah diwarisi oleh suami Anda. Dan tidak pernah memeriksakan kerusakan itu pada waktu menikah. Sekarang udah bisa diperiksakan. Ya, anak-anak Anda mau menikah, sekarang udah bisa tahu apakah calon suami atau calon istrinya bermasalah apa tidak, ada gangguan jiwa apa tidak, ada gangguan jiwa pada emosinya apa tidak. Semua sudah bisa di-assess sekarang ini. Apakah daya tahan stresnya tinggi, daya juangnya tinggi, punya ambisi apa tidak, semua sudah bisa di-assess. Apakah dia punya trauma dari masa lalu, sekarang sudah ada ukurnya, minimal MMPI dan yang namanya proyeksi. Di lembaga LK3 kita punya psikolog yang bisa memetakan itu untuk orang-orang yang akan menikah. Nah, dengan demikian, pada waktu kita menikah, kita itu sudah membawa luka emosi. Pasangan kita juga bawa dari orang tuanya, dari mertua kita.
membawa sebagian trauma, terutama trauma relasi, luka batin, konflik batin daripada masa lalu. Kita tidak tahu, bisa jadi dengan orang tuanya, bisa jadi dengan kakaknya, bisa jadi dengan opanya, dengan gurunya pada waktu dia kecil, atau dia pernah mengalami kecelakaan pada waktu dia kecil. Dia, ya kalau mungkin pernah mengalami pelecehan seksual, kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Intinya kalau dia belum pulih, lalu kita nikahi, itu kan namanya nekat. Kan dia tidak ngerti. Dia udah membawa begitu banyak kerusakan di dalam emosinya. Pertanyaannya ialah kok nekat? Ya katanya udah cinta, ya kan? Modalnya cinta doang. Jadi saya kira banyak pernikahan Kristen itu rusak karena modalnya modal dengkul, yaitu modal cinta. Cinta sudah tidak cukup untuk menjadi alasan pernikahan. Sama sekali tidak cukup. Ya, ada dua yang sangat penting untuk memperkuat pernikahan, yaitu pengenalan. Yang kedua adalah komitmen untuk menerima kondisi pasangan kita apa adanya. Ya, itu satu hal yang kami latih di ruang counseling, dan ada 80 konselor di lembaga LK3 yang mendampingi begitu banyak kasus-kasus kerusakan pernikahan. Nah, dengan kata lain, kita tuh sama sekali kita tidak mengenali dengan baik, ya, secara utuh siapa itu orang yang kita nikahi. Setelah kita nikah, baru kita bingung, ini siapa ya? Kok aneh ya, beda waktu saya pacaran ya. Jadi kita tidak mengenal sebenarnya dengan baik latar belakangnya, pohon keluarganya, personality-nya. Oh, sekarang sudah ada alat ukur personality ya, dengan baik ya, termasuk MBTI misalnya, MMPI. Kalau kita sudah kenal dengan baik, saya rasa konflik bisa diminimalisasikan. Saya ulang ya, kalau kita mengenal dengan baik pasangan kita, konflik itu bisa diminimalisasikan. Tidak bisa hilang, karena konflik itu perlu. Ya. Konflik itu kita perlukan. Mantap sekali itu suaranya. Oke, ada suara motor masuk ke sini. Ya. Nah, hal yang juga kita perlu tahu adalah kenapa akhirnya pernikahan itu bisa kosong. Kita bisa gamang, ya gamang itu rasa aneh berkomunikasi dengan pasangan kita. Misalnya, kita takut, udah 20 tahun menikah, kita masih ngomong nggak ya? Ngomong nggak ya? Nanti kalau ngomong dia marah. Kan aneh sekali, udah menikah 20 tahun, masih tidak merasa nyaman untuk cerita, untuk curhat, untuk katarsis. Ya, malah sebagian klien kami kalau suaminya pulang kantor, wah jantungnya debak-debuk, debak-debuk, debak-debuk. Dia takut sekali setiap suaminya pulang. Pertanyaannya kenapa? Salah satunya ialah kita banyak yang tidak tahu bahwa pernikahan itu ada tahapannya. Dan setiap tahapan itu ada dinamikanya. Ada kebutuhannya. Seperti kita manusia bertumbuh dari kanak-kanak, balita, kanak-kanak, usia remaja, usia dewasa, sampai tua. Pernikahan juga sama. Itu ada stages atau tahapan yang kebutuhannya berbeda. Jadi kalau saudara memperlakukan suami seperti pernikahan 2 tahun, 5 tahun, sekarang udah 20 tahun, perilaku komunikasi emosi Anda masih sama, waduh, bisa kebayang ya, udah menikah 20 tahun, caranya berkomunikasi sama, isi komunikasinya masih sama, intonasi komunikasinya masih sama. Wah, saudara-saudara, itulah yang menyebabkan pernikahan kita menjadi bermasalah, karena kita tidak dewasa di dalam perkawinan kita. Umur biologis kita bertambah, tapi kematangan pernikahan, kecerdasan emosi pernikahan kita tidak bertambah, tidak bertumbuh. Makanya pasangan kita merasa kita aneh. Kamu aneh sekali. Loh, aneh apa? Udah 20 tahun kok saya masih aneh? Ya, karena kita tidak mengubah ya, cara kita berkomunikasi. Ya, tidak mengubah isi cerita kita. Ya. Pemilihan kata-kata kita dari dulu itu saja. Sangat miskin karena kita tidak membaca, karena kita tidak belajar,
kita tidak ikut training, modalnya cuman bekal dari contoh dari orang tua kita. Jadi saudara, setiap pernikahan itu ada tahapan yang harus kita pahami. Ya, saya tidak akan bahas karena topik kita adalah pernikahan di ruang hampa. Intinya bahwa kalau kita tidak pernah memeriksakan kesehatan pernikahan kita dari usia 5 ke pernikahan yang ke-10, ke pernikahan 15, kita menganggap oke-oke saja. Saya rasa banyak rakyat pernikahan kita itu sudah mengganggu ke sana kemari. Ibu-ibu aja, sorry ya, memeriksakan ke salon mukanya itu minimal sebulan sekali. Itu minimal lah. Ya kan? Suami kita, suami Anda memeriksakan, mentune up mobil atau motornya juga mungkin 2-3 bulan sekali. Nah, pernikahannya, apakah Anda pernah mentune up pernikahan ini masih sehat apa tidak, masih berfungsi apa tidak? Ada alat ukurnya. Itu bisa diperiksakan. Jadi kita merasa baik-baik saja dan tidak perlu memeriksakan. Dan tidak perlu melatih skill-skill baru, keterampilan baru, cara berkomunikasi yang baru sesuai dengan perkembangan. Contoh, waktu Anda menikah, suami masih staff. Setelah 5 tahun, dia menjadi kepala bagian. Setelah 10 tahun, dia menjadi manajer. Ya. Setelah 15 tahun, dia menjadi asisten direktur. Anda bisa bayangkan terjadi perubahan pada karir, ya, pada pekerjaan suami. Jabatannya sudah naik. Sementara pernikahan kita tidak ada pertambahan apapun dalam skill, dalam keterampilan, dalam harapan. Ya, jadi saya harap Bapak Ibu jangan lupa memeriksakan kesehatan perkawinannya, tune up your marriage. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau masalah pernikahan kita sekarang ini sudah hampa, sudah kosong, cinta kita sudah tawar, sudah hambar, ya, bahkan serasa sudah pahit pernikahan ini, apa yang harus kita lakukan? Oke, kita tahu agama bilang, gereja bilang pertahankan. Apa alasannya? Ya, banyak sekali alasannya sangat tradisional. Ya, karena dilarang gereja. Ya, demi anak-anak. Tapi apakah itu cukup? Alasan ekonomi. Ya, saya tidak bisa bekerja. Saya rasa itu tidak cukup. Ya. Kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh kitab suci, sebenarnya keluarga itu dirancang Tuhan untuk memberikan kita berkat-berkatnya. Mujizatnya, terutama mujizat kehadiran Tuhan. Di sana kita mendapatkan berkat Tuhan. Perhatikan baik-baik. Tuhan memberkati kita di dalam dan melalui keluarga. Kita bersyukur sejarah penebusan menunjukkan keluarga dipakai oleh Tuhan menjadi mitranya menebus manusia. Bukan gereja, bukan negara, tapi Tuhan memilih keluarga. Yaitu keturunan daripada Daud sampai kemudian Yusuf dan Maria. Di sana kita bisa merasakan kehadiran Tuhan. Ya, jangan pernah cari berkat Tuhan di gereja, itu salah besar. Berkat Tuhan itu ada di rumah tangga kita. Gereja adalah tempat kita berbagi berkat yang kita dapat di rumah, bukan mencari berkat. Jangan heran banyak orang pindah-pindah gereja karena dia mau mencari berkat. Anda salah, gereja bukan tempat mencari berkat. Gereja tempat Anda berbagi berkat yang Anda dapatkan di rumah. Nah, ada 4 alasan kenapa kita mempertahankan pernikahan. Kitab suci menjelaskan pernikahan itu adalah suatu calling, ya, suatu panggilan. Saya rasa setelah pertobatan, panggilan pertobatan, menerima Kristus, maka pernikahan ini juga satu panggilan yang sangat penting. Karena di dalam panggilan ini ada panggilan untuk berfungsi menjadi suami dan istri. Jadi kesuamian dan keistrian itu adalah panggilan yang sangat istimewa
dan tidak tergantikan. Pekerjaan saya sebagai pendeta, sebagai dosen, sebagai penulis, sebagai konselor, itu tergantikan. Tapi sebagai suami bagi Roswitha, itu tidak tergantikan. Jadi, posisi dan fungsi kesuamian dan keistrian, keibuan dan keayahan, itu sangat istimewa dan tidak tergantikan, karena itu panggilan dari Tuhan. Ada mandat budaya di mana keluarga itu yang akan menjadi mitra Tuhan untuk memberkati orang-orang di sekitar kita. Tidak banyak orang sadar bahwa menikah itu adalah suatu panggilan. Panggilan yang sangat istimewa, lebih daripada panggilan karir, panggilan pelayanan sebagai pendeta atau pelayan di gereja. Kalau Anda mengerti ini, saya sudah mengerti bahwa tidak akan pernah mengorbankan keluarga demi apapun, termasuk demi pelayanan. Karena keluarga jauh lebih mahal daripada pelayanan kita. Yang kedua adalah perjanjian, covenant. Jadi pernikahan ini diikat oleh karena kita berjanji kepada Tuhan di depan pendeta dan jemaat. Kita bukan hanya berjanji kepada pasangan kita, kepada pendeta atau kepada jemaat, tapi janji itu langsung kepada Tuhan yang membentuk pernikahan ini. Sekali lagi, pernikahan ini, keluarga sudah dirancang Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Dia akan bekerja di dalam rumah untuk memberkati anak-anak kita. Pertama-tama anak-anak kita mengalami kehadiran Tuhan, mengalami pengampunan, penerimaan. Ya. Ini semua kita diikat oleh satu perjanjian kepada Tuhan. Satu mahasiswa kami ditinggal oleh suaminya selama 23 tahun dia menikah dengan sekretaris. Setelah jatuh miskin, sakit, penyakitan ya, udah nggak bisa jalan dengan baik, ditinggal oleh istri keduanya. Dia minta balik kepada istri yang pertama, yang sudah mempunyai usaha yang sangat baik. Dan dalam pergumulan doanya, dia mengatakan sama anak-anak yang tidak setuju bapaknya kembali. Mahasiswa saya mengatakan sama anak-anaknya, kamu tidak berjanji, aku yang berjanji sama Tuhan. Aku akan terima papa kalian kembali. Dan mereka hidup lagi bersama secara harmonis, dan saya rasa kalau orang mengerti bahwa pernikahan itu suatu perjanjian, ada kerelaan untuk membayar harga untuk menjaga perjanjian itu sampai akhir. Seperti ibu saya mempertahankan ayah kami sampai dia mati. Yang ketiga, pernikahan itu adalah testimoni atau kesaksian. Kesaksian kita pertama-tama adalah dari pernikahan kita. Bukan pelayanan kita di gereja, bukan pelayanan kita di wanita bijak, bukan pelayanan kita dimanapun. Ini tentu sesuatu yang sangat kita mesti pahami, di mana anak-anak kita pertama-tama melihat kesaksian iman kita adalah dari kehidupan pernikahan orang tuanya. Pernikahan kita seperti buku yang dibaca oleh anak-anak. Sinetron yang ditonton setiap hari. Seperti apa kesaksian kehidupan daripada pernikahan orang tuanya. Dan nanti itu dia teruskan. Dia lakukan yang sama seperti orang tuanya. Maka yang keempat, pernikahan itu adalah suatu warisan, legacy. Ya. Sehat apa tidak, pernikahan itu diwariskan. Berfungsi apa tidak, keayahan, kesuamian, keistrian, keibuan kita, itu akan diwariskan. Jangan heran nanti anak-anak kita juga menyerahkan ya anaknya atau cucu kita kepada pembantu. Karena itu yang kita lakukan pada waktu membesarkan dia. Jangan heran nanti waktu kita sudah tua, sudah tidak bisa kemana-mana, anak kita juga malas menemani kita ngobrol. Karena dia juga tidak pernah mendapatkan waktu ngobrol yang berkualitas waktu dia menjadi kanak-kanak. Dia hanya kirim makanan, dia hanya kirim supir, dia hanya kirim pembantu. Dia bilang, aku sibuk, Mak. Alasan sibuk juga diwariskan. Jadi 4 hal ini sangat penting ya. Jadi kalau kita menghayati bahwa pernikahan itu adalah suatu panggilan, calling. Ada
fungsi-fungsi kesuamian, keistrian, keayahan, keibuan. Itu adalah panggilan yang sangat istimewa dan tidak tergantikan. Saya tahun berapa? 96 ya. Merasa tidak cocok sistem pernikahan kami saja sebagai gembala, saya meninggalkan jabatan gembala. Ada yang menggantikan. Tapi posisi saya sebagai suami itu tidak bisa digantikan. Kalau pelayanan itu merusak hubungan kami, saya tidak akan pertahankan. Karena saya dipanggil pertama-tama adalah untuk menjadi suami, bukan sebagai gembala. Dan dengan jalan itu, Tuhan memimpin kami dalam pelayanan counseling di LK3, lembaga counseling keluarga kreatif, selama 20 tahun ini. Ya. Dan seterusnya, sampai pernikahan itu adalah perjanjian, covenant, pernikahan itu adalah testimoni, kesaksian, dan pernikahan itu adalah legacy, ya, warisan. Nah, ada beberapa cara yang perlu kita menghidupkan kembali pernikahan yang sudah mati, ya, menebus ulang pernikahan yang ya serasa sudah hilang kemesraannya, keintimannya. Ya, saya sampaikan beberapa hal, setelah itu nanti kita bisa diskusi dan tanya jawab. Yang pertama, cara kita dan proses mempertahankan pernikahan, kita membentuk ulang identitas sebenarnya. Identitas keistrian Anda, identitas keibuan itu sangat penting untuk dibentuk ulang. Siapa saya sebagai istri? Apa panggilan saya sebagai seorang istri dan ibu? Apa komitmen saya kepada Tuhan pada waktu saya menikah? Saudara, fokus kita bukan pada kebahagiaan. Tujuan menikah bukan untuk bahagia. Anda paling sengsara kalau Anda menikah, tujuannya bahagia. Sebab tujuan pernikahan Kristen bukanlah kebahagiaan. Tapi pertumbuhan, growth. Jadi identitas keistrian Anda sebagai istri dan ibu, itu dibentuk ulang. Siapa saya? Kenapa saya dipanggil menjadi istri bagi suami saya? Kenapa saya diberikan 2 anak, 3 anak, 4 anak? Identitas itu sangat penting. Apa panggilan Tuhan untuk saya menjadi istri? Apa yang bisa saya bantu suami saya dalam kondisi sekarang ini? Sekali lagi, jangan fokus pada kebahagiaan. Jangan fokus pada pemulihan. Jangan fokus pada kesembuhan. Jangan fokus pada keberhasilan. Saya udah bilang tadi, leluhur daripada juru selamat kita banyak yang tidak sempurna. Ada yang pelacur, ada yang kawin incest, ada yang pembunuh, ada yang pezina. Tuhan pakai semua ketidaksempurnaan itu untuk melahirkan keluarga juru selamat kita. Jadi Anda membutuhkan sekali di usia perkawinan sekarang, bukan cinta saja, tapi komitmen. Komitmen kita kepada Tuhan Yesus. Itulah yang bisa membuat kita bertahan. Cinta Anda boleh sudah hilang, hambar sekarang ini. Tapi komitmen itu tidak boleh diputuskan. Kita perlu membangkitkan kembali, melahirkan ulang cinta yang sudah mati, cinta yang sudah hambar, yang sudah tawar, bahkan cinta itu sudah mungkin terasa pahit rasa. Banyak cara Anda boleh mengingat ulang memori-memori yang baik, membuka album, ya kalau ada di HP, Anda buka di HP, bagaimana dulu Anda bertemu, apa alasan Anda mencintai, bagaimana perjalanan pernikahan itu pernah baik, ya kembali kenang. Ya, kalau perlu cuti, ambil waktu libur, ya holiday. Itu cara saya dengan istri saya, setiap tahun 2 kali kami berlibur di dalam atau di luar negeri. Nah, bagaimanapun kita perlu membangkitkan kembali gairah dan cinta yang mungkin sudah hilang. Yang sudah flat, ya. Sudah tidak ada gairah, termasuk dalam hubungan seksual. Kita bisa menghidupkan kembali. Kita diberikan pikiran, kita diberikan emosi, kita diberikan kehendak. Tentu perlu bantuan konselor. Saya dan istri saja punya beberapa konselor. Walaupun kami konselor. Kita butuh mentor. Minimal coba pikirkan, kemana Anda libur nanti pertengahan tahun, akhir tahun. Hidupkan agenda Anda kembali.
Ada agenda mingguan, ada agenda bulanan. Ya, catat di agenda. Kami sudah merencanakan sepanjang tahun ini kemana kami mau pergi berlibur. Ya, itu perlu kita sadari, perlu sekali kita membangun kembali keintiman yang hilang, bonding yang hilang. Bonding itu adalah kegiatan bersama dengan suami yang menyenangkan baik dia maupun Anda. Kalau ada kegiatan yang hanya salah satu senang, itu bukan bonding, itu bukan keintiman. Survei riset menemukan bahwa keluarga yang keintimannya tinggi, itu stresnya rendah. Tapi keluarga yang intimasinya rendah, itu stres pernikahannya tinggi. Gampang diingat. Saya ulang ya. Keluarga-keluarga yang keintimannya tinggi, itu stresnya rendah. Tapi pernikahan-pernikahan yang intimasinya rendah, itu stresnya tinggi. Kalau nggak percaya Anda ya, kalau hubungan Anda baik sama suami, dia pulang kantor, langsung mau pulang dia. Bayangannya mau ketemu istri. Kalau enggak, ya dia mampir di kafe dulu, ketemu temannya dulu. Capek ketemu istriku. Aku mau mampir dulu gitu. Cari alasan lembur lah, ketemu teman lah. Ya. Padahal sebenarnya dia merasa pulang juga ribut, ngapain gue pulang? Nanti jam 10 dia pulang, dia bilang aku ngantuk, tidur. Begitu, rutinitas yang sangat membosankan. Ya, saya ingin sharing ini sebagai, saya sesak nafas kalau nggak lihat muka Anda, ibu-ibu ya. Cuma lihat PowerPoint kok nggak enak ya. Mumpung lihat wajah ibu-ibu yang seger-seger ya. Saya kayak nafas seger lihat wajah video ya. Saya sudah sampaikan kita itu LK3 setiap tahun 4.000 jam memberikan edukasi counseling. Setiap bulannya 300 jam. Banyak orang yang butuh sekarang. Ya walaupun tidak bertemu tatap muka, tapi ya saya rasa kita memanfaatkan saja apa yang ada sarana komunikasi ini ya. Saya izin mau kemana ya? Oke. Ya, jadi ada beberapa keintiman yang bisa kita bangun ya. Jadi saya ulang, intimasi itu adalah proses kedekatan hubungan yang mutual antara kita dan suami. Ya, ada istilah yang lain juga adalah bonding ya, kegiatan bersama yang menyenangkan kedua belah pihak. Intimasi yang pertama adalah intimasi intelektual. Ada intimasi emosional, emosi ya, emotional intimacy. Ada intimasi sosial, nanti saya jelaskan. Ada keintiman fisik. Ya. Ada keintiman estetik atau keindahan. Dan ada keintiman spiritual. Jadi keintiman ini adalah kebutuhan kita yang paling utama selain komitmen di dalam pernikahan. Yang pertama adalah keintiman intelektual, adalah membangun keindahan ketika kita ngobrol, ya, berkomunikasi. Ya. Kalau diskusi itu bisa nyambung, ya. Kalau ngomong itu bisa nyambung. Ya. Suaminya cerita apa, Anda bisa tanggap. Anda cerita, ini politik nih ada isu pemilu akan ditunda gitu. Anda juga tahu, ya Pak ya, nanti kira-kira gimana dinamikanya nih ya, secara undang-undang. Itu bagus, nyambung tuh. Tapi kalau Anda, iya Pak, tapi ini harga bensin mahal, cabai mahal, ya nggak ada hubungannya lah orang bisa pemilu terus saya bilang cabai, ya ini bawang, ya. Kalau Anda tidak mengikuti cara berpikir suami, minat dia bicaranya apa, entah mobil, entah politik, entah bola, Anda ikut, walaupun Anda tidak suka. Tapi supaya nyambung, Anda bacalah. Ya, jangan entertain terus, artis, ya kan, sinetron, ya. Nanti ngomong sama suami nggak nyambung nantinya. Ya. Ada emotional intimacy. Ya. Artinya kalau Anda ngomong, Anda tidak takut. Nyaman aja mau ngomong cerita apa aja, tidak takut. Tapi kalau Anda takut ya, ngomong nggak ya sama suami? Nah itu tidak ada emotional intimacy. Anda tidak merasa nyaman dan tidak merasa diterima. Anda tidak merasa aman.
Emotional intimacy membuat Anda aman mau ngomong apa aja sama suami. Ya, bisa bercanda, bisa bercengkerama, ya. Gitu. Ada social intimacy. Anda punya teman yang sama. Suami Anda, oke, kamu punya sahabat-sahabat IBB misalnya. Oke, dia nggak cemburu, dia nggak marah. Anda juga sama. Ketika suamimu punya teman, ngumpul, ngopi, Anda juga oke. Anda juga punya teman bersama. Ya, berdua Anda punya teman di gereja misalnya. Ya. Jangan kena itu nanti kena virus lengan putus. Oh, berpulang sama siapa kamu? Hah? Dia periksalah dompetnya, periksalah sapu tangannya, periksalah dia punya baju. Waduh, Anda langsung curiga dengan siapa aja dia berteman. Itu juga tidak sehat. Ya, keintiman fisik. Ya, ada daya tarik seksual masih ada. Ya, hubungan seksual masih rutin. Ya, Anda masih kagum dengan fisik badan pasangan Anda. Itu adalah intimasi fisik. Nah, masih nyaman untuk bisa merangkul, memeluk, mencium, berhubungan seks, itu adalah physical intimacy. Kalau Anda sudah 3 bulan, 6 bulan tidak ada hubungan seks, ya diperiksa dong, kok dibiarin aja? Anda nggak menstruasi aja 1 bulan, panik. Ih, aku belum mens loh. Ya, Anda udah panik tuh. Kenapa ya? Udah 2 bulan saya nggak mens. Pasti ada gangguan itu. Nah, apalagi kalau Anda tidak berhubungan seks, sudah 3 bulan, 6 bulan. Itu jangan dianggap biasa, kecuali ada masalah penyakit. Sekarang ada ahlinya, di LK3 pun ada seksolog yang bisa membantu. Ya, estetik intimacy, menikmati hobi bersama, menikmati seni bersama, ya. Anda bisa menikmati keindahan seni bersama. Dan terakhir adalah spiritual intimacy, bisa berdoa bersama, berbakti bersama, melayani bersama. Jadi, saudara, keintiman inilah yang paling dibutuhkan di tengah-tengah pernikahan Anda yang sudah mulai hampa, yang sudah mulai tawar, yang sudah mulai hambar, yang sudah mulai pahit. Bangun ulang pernikahan dengan keintiman yang tinggi. Intimasi ini adalah bagian daripada segitiga cinta. Bukan cinta segitiga, ya. Jadi ada passion, gairah, ada intimasi, dan ada ada komitmen. Ya, jadi saya membahas sisi satu saja daripada cinta atau love. Ya. Saya rasa itu yang terakhir sebelum kita tanya jawab. Ya. Nah, ada beberapa cara untuk merawat pernikahan, ya, yang ya kalau kita menggunakan tema yang sudah hampa, yang sudah kosong, yang sudah tawar, yang sudah hambar, yang sudah tidak ada lagi romantisme di dalamnya. Ya. Yang pertama adalah assessment. Ya, semua perawatan ini membutuhkan waktu, usaha, proses, dan bantuan dari orang lain, terutama konselor, psikolog maupun psikiater, ataupun seksolog. Ya. Yang pertama, diukur. Ada assessment, ada alat ukurnya. Apakah pernikahan ini masih sehat apa tidak? Apakah personality Anda atau pasangan Anda masih waras apa tidak? Masih oke apa tidak? Ya, rata-rata yang konseling Pak Supri di tempat kita, saya menawarkan itu, tes proyeksi dengan psikolog. Ya, bayarnya mahal. Sama aja kita kalau CT scan, MRI, ya, general check up, kita mengeluarkan lah, saya kalau ke Singapura atau ke Malaysia juga keluarkan minimal 10 juta, 8 juta, untuk badan. Ini untuk pernikahan. Ya, untuk pernikahan. Jadi seberapa Anda menghargai pernikahan itu penting dan berharga, sejauh itu Anda berani mengeluarkan uang untuk memeriksakan kesehatan pernikahan. Kalau Anda tidak anggap ini tidak penting, Anda bilang mahal, konseling mahal, assessment mahal. Pernikahan itu berkat Tuhan terbesar kedua setelah penebusan. Tidak ada berkat yang besar setelah penebusan Kristus selain keluarga. Tidak ada. Itu satu-satunya yang kita bawa dalam kekekalan. Semua yang lain berkat Tuhan itu kita tinggalkan, kecuali keluarga. Keluarga yang menemani kita waktu kita tua, sakit, dan sekarang.
teman, enggak. Jemaat, enggak. Hanya keluarga yang menemani Anda waktu Anda sakit dan sekarang. Ya, konseling rutin. Ya, kalau Anda sudah punya masalah dalam pernikahan, sulit bicara, sering konflik, saya suka ditanya, berapa lama, Pak? Ya, minimal 6 bulan, apalagi kalau sudah ada trauma, ada luka batin. Enggak ada tuh 2-3 sesi, langsung bisa langsung pulih nggak, Pak? Walah, dikiranya konselor itu tukang bikin mujizat ya, bisa menyulap perkawinan yang rusak tuh langsung jadi baik. Enggak ada. Ya, konseling rutin, ya. Saya rasa itu yang saya mau sampaikan. Terakhir ini, kalau misalnya Anda masih sulit untuk mengajak pasangan Anda counseling, masih sulit untuk mengajak pasangan Anda mengubah pernikahan ini supaya lebih baik, Anda bisa lakukan yang namanya self-love. Self-love itu adalah kemampuan, kecakapan mencintai diri sendiri secara mandiri. Jangan pernah gantungkan kebahagiaan Anda kepada suami, pasangan, anak. No. Nggak pernah. Jangan. Kembangkanlah kemampuan self-love. Ya. Bukan self-pity, ya. Bukan egois. Ini adalah seni mengasihi diri sendiri. Seperti firman Tuhan bilang, kasih sesamamu seperti diri sendiri. Ini Alkitabiah. Yaitu dengan cara membangun hobi, ya, kesenangan. Bangun hobi, kenali bahasa cinta tubuh Anda. Ya. Apa yang paling membuat tubuh Anda senang? Ya, yang ingat baik-baik kata-kata saya. Hobi itu adalah pabrik kesenangan pribadi. Roh itu sumber sukacita. Tapi jenis kegembiraan tergantung Anda dan saya. Saya tahu nih, badan saya ini mau diapain supaya saya senang. Ini tadi saya baru pulang dari Jambi, saya pelayanan di sana 3 hari. Onsite. Ya sampai di sana saya tanya, Bapak makanan kesukaannya apa? Saya bilang kue tiaw goreng. Karena saya sekali masuk makan kue tiaw goreng, langsung stres saya hilang, lelah saya hilang. Believe it or not, itu bahasa cinta tubuh saya. Kalau udah kena kue tiaw goreng aja langsung, itu langsung terasa badan itu enak kembali. Anda boleh banyak bahasa cinta yang lain, seperti melihat laut, cocok tanam, ya, barangkali massage, apa saja yang membuat Anda itu senang, ya, olahraga, ya, bermain musik. Ya. Yang kedua adalah humor. Anda harus pandai bercanda. Ya. Saya mengajar klien-klien saya mengubah tragedi menjadi komedi. Ya. Saya setiap hari berusaha 15 menit, 30 menit saya menonton stand-up comedy. Ya. Cerita-cerita humor yang berkualitas yang membuat saya bisa tertawa. Ya, punya komunitas yang sehat, sahabat-sahabat yang baik. Jadi, jadikan diri Anda berguna ketika Anda menikmati kebahagiaan. Mungkin pasangan Anda sedang tidak butuh Anda, no problem. Anda masih punya sahabat, masih ada anak-anak. Jangan bergantung hanya kepada pasangan Anda saja. Ya, saya rasa yang lain akan saya jawab kalau ada pertanyaan, ya. Jadi saya mau menutup dengan kalimat ini, ya. Ya, jikalau Anda sudah tidak bisa berbicara dengan pasanganmu, ini andai kata seumpama, jikalau sekiranya Anda sulit berbicara dengan pasangan, berbicaralah kepada Tuhan yang memberikan pasangan itu kepadamu. Ingat ini baik-baik. Ya. Pada waktunya, saya percaya Tuhan bisa membantu kita perjuangkan. Ini adalah legacy, ya. Dan suatu hari kita akan mewariskan pernikahan ini, suka atau tidak, sadar atau tidak. Kita harus mempersiapkan pernikahan ini akan diwariskan kepada anak-anak kita. Mazmur 133, dalam keluarga yang rukun, berkat Tuhan turun. Tuhan memberkati kita di dalam dan melalui keluarga. Perjuangkan, keluarga itu mahal sekali, investasikan, keluarkan uang Anda sebanyak mungkin untuk bisa berlibur, untuk menikmati kebersamaan, untuk makan malam di luar bersama-sama. Boleh Anda hemat, tapi jangan pelit untuk menghidupkan kembali pernikahan ini, supaya pernikahan ini bisa dihidupkan kembali.
20 tahun saya melayani di LK3, Keluarga Kreatif. Dan kami membangun satu pusat counseling, salah satu yang terbesar di Indonesia yang namanya Selalu Ada Harapan. Saya percaya, ada harapan untuk setiap pernikahan Anda dan saya. Saya dan Roswita pun pernah hampir menyerah selama 30 tahun. Tapi saya ingat, saya boleh kehilangan apapun kecuali harapan. Anda boleh kehilangan apapun kecuali satu, harapan. Semoga Tuhan menolong. Silakan follow, mungkin Anda bisa mengikuti informasi program LK3. Saya sudah bilang, LK3 itu punya pendidikan counseling, seminar counseling 400 jam setiap tahun. Itu satu hal yang dibutuhkan oleh banyak orang di masa sekarang ini. Begitu dari saya, terima kasih sudah mendengarkan dengan baik. Saya kembalikan. Baik, terima kasih sekali Pak Julianto. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Pak Yulianto ya, teman-teman dan sahabat WB semuanya. Puji Tuhan, sangat diberkati sekali dengan yang disampaikan Pak Yulianto. Singkat, padat, tapi bergizi banget ya. Terima kasih Pak. Dan sambil sahabat WB bisa minum, buka-buka lagi catatannya, boleh bertanya ya. Dan sekarang saya akan membantu untuk membacakan banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat. Sekalipun saya tidak membaca siapa yang menulis atau mengirimkan pertanyaan, ya, tetapi isi ataupun tujuan bertanyanya semoga bisa mewakili dari partisipan-partisipan yang lain ya. Baik Pak Yulianto, mohon izin saya membantu ya Pak untuk membacakan satu persatu pertanyaan yang masuk. Dan di kolom chat pertanyaan pertama yang masuk tuh bagus banget Pak. Menurut saya ini sangat kritis. Pak Yulianto, ini pertanyaannya sebagai berikut. Bagaimana dengan suami istri yang sudah 2 tahun ini pisah ranjang Pak? Dan tidak saling berkomunikasi lagi, tetapi Pak Julianto masih tetap tinggal satu atap Pak. Silakan Pak, bisa ditanggapi pertanyaan ini Pak. Ya, ini memang satu kondisi yang sebenarnya Anda tidak sendiri. Banyak sekali pasangan-pasangan sekarang itu serumah, tapi tidak sekamar. Sekamar, tapi tidak sekasur. Sekasur, tapi tidak akur. Itu realita yang sangat banyak sekarang. Ya. Yang sebenarnya secara komunikasi itu sudah tidak ada. Saya pernah mendampingi satu pasangan yang 10 tahun ya pisah kamar. Mereka 3 tahun ikut konseling pribadi atau konseling pernikahan. Saya tahu itu sangat sulit. Sudah 10 tahun ya, udah hambar ya. Sekali-sekali hanya mungkin pakai text message atau taruh di kulkas ya. 10 tahun pisah kamar dan tidak berkomunikasi. Tapi mereka berusaha untuk memperbaiki. Pertama-tama istrinya datang konseling. Nah, suaminya belum mau. Suaminya ada duit, dia pergi konselingnya ke Amerika. Ya. Jadi dia malu ya, gitu. Apalagi dia pendeta barangkali ya, jadi dia cari bantuannya ke Amerika gitu. Tapi akhirnya istrinya membujuk, ya saya kenal Pak Julianto, kamu mau nggak gitu? Kayak mereka mau. Ya tidak gampang juga ya. Ya konseling selama 3 tahun itu bukan investasi yang sedikit. Nah kalau suami Anda belum mau, ya Anda sendiri pergi. Anda sebagai istri, karena sekali lagi tanggung jawab keistrian Anda itu ada loh, tidak bergantung sama suami. Enggak. Anda akan mempertanggungjawabkan juga secara pribadi kepada Tuhan. Nah, kalau Anda pergi counseling, berapa persen maksimal? 50, lumayan ya, 50. Kalau dia ikut, tambah. Tapi nggak apa-apa. Karena nanti yang Anda perjuangkan itu adalah sistem perkawinan, jangan sampai rusak. Ya, kalau Anda tidak bisa mempertahankan pasanganmu, pertahankan perkawinanmu. Saya ulang ya, kalau kamu sudah tidak bisa mempertahankan pasanganmu, yang kamu pertahankan adalah perkawinanmu, karena itu yang kamu janjikan. Yang kita janjikan itu adalah sistemnya utuh, tidak putus. Banyak pasangan-pasangan saya selalu bilang datang, saya udah nggak bisa memperjuangkan suami saya, no problem. Kamu masih bisa memperjuangkan anakmu,
masih memperjuangkan dirimu, memperjuangkan masa depanmu, memperjuangkan cucumu, memperjuangkan perkawinanmu. Kalau hanya suamimu tidak bisa dipertahankan, jangan menyerah. Jangan menyerah. Gitu saja ya. Thank you. Ya, terima kasih Pak. Jadi kalimat terakhir tuh, jangan menyerah ya. Dan ini menjadi semangat juga yang ditularkan Pak Julianto buat kita ya, wanita-wanita maupun juga saya lihat ada sejumlah bapak-bapak juga yang bergabung malam hari ini. Terima kasih ya bapak-bapak sudah mendampingi istrinya masing-masing atau mungkin beda frame tapi tetap satu frekuensi ingin membangun kehangatan dalam keluarga ya. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak Julianto. Saya mau bertanya Pak, bagaimana cara saya menjaga hati saya agar saya bisa bertahan dalam pernikahan saya. Karena dari awal saya belum mencintai suami saya, Pak. Saya karena alasan pribadi terpaksa menikah dengan dia. Sekarang pernikahan kami sudah berjalan hampir 18 tahun. Saya mengalami kesulitan untuk mencintai dia karena dalam menjalani pernikahan kami saling melukai. Sekarang saya juga masih mengalami kesusahan mencintai dia. Jadi, saya harus gimana, Pak, agar dapat menjaga pernikahan kami? Mohon masukan dari Pak Yulianto. Iya, ini memang cerita lama ya. Banyak kasus-kasus pernikahan itu tidak ada cinta di dalamnya ya. Pasti kesulitan ya. Sekali lagi tidak ada drive, tidak ada dorongan yang sangat kuat baik untuk berbuat baik maupun untuk mempertahankan, pasti kelelahan, Ya. Ini sama dengan berusaha memasak tapi tanpa ada rasa, tidak pakai garam, tidak ada pakai bumbu, pasti tawar. Nah, ada 4 alasan yang saya katakan tadi untuk mempertahankan pernikahan. Ya, sudah pasti risiko pernikahan tanpa cinta itu adalah risiko. Adalah pernikahan yang tidak akan bisa dinikmati kesenangannya. Saya udah bilang tadi, tujuan pernikahan bukan kebahagiaan. Bukan. Tujuan pernikahan adalah growth, pertumbuhan. Pertanyaan, apakah Anda bisa bertumbuh lewat pernikahan yang baru hanya satu pihak yang mencintai? Atau suami Anda juga mungkin mencintai tapi tidak tahu cara mencintai. Banyak orang mencintai pasangannya tapi tidak punya skill mencintai. Cinta itu suatu keterampilan, bukan perasaan. Kalau cuma perasaan mah enak aja. Contoh. Banyak istri-istri senang kali suaminya itu bilang I love you. Tapi suaminya nggak pintar. Sayang, cuma kasihnya uang, kartu kredit, beliin perhiasan, bilang I love you. Tahu usah itu bilang I love you, capek kali pun bilang I love you. Begitu kira-kira ya. Dan dia tidak tahu bahwa istrinya senang mendengarkan apresiasi, ya. Kata-kata cinta. Apa kurang uang? Dia bayangannya kalau cinta itu kasih uang, kasih barang gitu. Ya, kenapa? Karena keterampilan mencintainya tidak ada. Ya, di sekolah kami ada 3 jurusan, ada jurusan keluarga dan kesehatan mental. Di sana dipelajari beberapa skill tentang berkeluarga. Yang kedua, kalau ini mau dipertahankan, tentunya kita, kalau saya pro perkawinan, bukan pro perceraian. Tapi kalau Anda memilih ya itu hak Anda. Tapi saya selalu berusaha untuk mempertahankan. Pertanyaannya adalah, sekali lagi fokus Anda bukan pada kebahagiaan itu, bukan pada pemulihannya. Fokus kita tetap kepada salib Kristus sebagai pemimpin daripada rumah tangga kita. Pertanyaannya, apakah kondisi itu bisa dinikmati? Pernikahan seperti itu bisa dinikmati. Selama Anda bisa melihat pernikahan itu suatu properti, suatu aset, suatu investasi, perkawinan itu sebagai suatu harta milik, bisa. Walaupun Anda tidak begitu menyenangi pernikahan itu. Uang tabungan aku. Aduh, bicara uang tabungan dia. Iya. Anak. Kaitannya tadi Pak dikasih warisan uang tabungan. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, ya cari bantuan lah. Sekarang kan bengkel mobil aja ada bengkelnya. Perkawinan juga ada bengkelnya. Ya, berapa lama konseling? Saya bilang kalau udah perkawinan begini, 1 tahun, 2 tahun,
bisa 2 tahun, seminggu sekali. Itu adalah usaha untuk memperjuangkan pernikahan. Ya dulu waktu istri saya kena kanker payudara, setiap minggu ke rumah sakit, itu baru kanker payudara. Ini perkawinannya kena kanker. Anda perjuangkan sampai sembuh. Yang terakhir ya tadi itu, kalau sampai pun Anda tidak bisa mempertahankan suami, pertahankanlah perkawinan ini. Itu pun tergantung nilai Anda ya. Kan setiap kita punya nilai ya, punya keyakinan. Saya tidak bisa paksakan keyakinan saya. Tapi Anda boleh menguatkan keyakinan itu melalui pergi proses counseling. Ya, saya rasa, ya kalau saya aja seorang konselor, saya seorang konselor, kami aja butuh 12 psikolog, 4 konselor, 2 psikiater. Ya. Jangan malu pergi ke konselor. Ya, thank you. Oke, Pak. Jadi mumpung tadi Bapak menyampaikan di beberapa jawaban dari pertanyaan yang masuk tentang mempertahankan perkawinan, antara mempertahankan perkawinan dengan mempertahankan pasangan. Nah, ini ada pertanyaan juga yang berkaitan dengan yang Bapak jelaskan, mungkin bisa lebih spesifik. Apa bedanya mempertahankan perkawinan dengan mempertahankan pasangan sih, Pak? Oke. Ini pertanyaan yang bagus ya. Di dalam pernikahan itu, ya, saya ulang ya, saya mau kasih gambaran dulu ya. Di dalam pernikahan itu ada sistem, ada suami, ada istri, ada anak. Ini sistem. Sebenarnya yang kita janji sama Tuhan, ininya yang jangan sampai diputuskan, dirusak. Kalau suami Anda ini, ya, ini yang ideal adalah hubungannya begini, ada arsiran. Mereka saling mencintai, ada arsiran di sini, mereka bekerja sama. Ini kita sebut the winners of marriage, ya, area kita. Ya, uang kita, keluarga kita, anak kita. Jadi mereka punya privacy, tapi juga punya area bersama. Perkawinan yang sehat adalah mereka memperjuangkan area bersama ini. Walaupun kemandirian privasi mereka tidak hilang. Ya, soal makanan, ya bolehlah beda-beda selera. Musik, bolehlah beda-beda selera. Tempat liburan, bolehlah beda-beda selera. Ya kan? Anda mengeluarkan uang, pastilah punya hak pribadi. Misalnya kalau mau beli pakaian dalam aja, masa minta izin suami sih? Nggak perlu lah ya. Bersepakati, pokoknya di bawah 300.000, di bawah 500.000, boleh menggunakan uang. Di atas itu perlu izin misalnya. Nah, kalau hubungannya sudah buruk, nah sudah tidak ideal, ya. Contohnya begini, nah, udah tidak ada lagi arsir, ini sudah terpisah. Kalau Anda tidak bisa lagi mengajak suami ini membangun keintiman seperti tadi, ada arsiran ini, ya sudah, yang kamu pertahankan ini jangan diputus hanya gara-gara Anda tidak bisa memperjuangkan suami Anda mencintai Anda lagi. Bahkan, mungkin ada juga yang meninggalkan rumah karena dia sudah punya pasangan lain. Bisa. Jadi kalau Anda mempertahankan janji pernikahan, ini yang dijanjikan. Ya, tidak memperjuangkan, tidak mengusahakan perceraian. Karena ini yang bisa Anda pertahankan. Suami tiba-tiba pergi, dia keluar, ya, tinggal sama pasangan yang lain. Ya, kamu kan nggak bisa mencegah dia pergi sama orang lain. Pulangnya cuma seminggu sekali, 2 kali seminggu. Ya udah, yang kamu pertahankan tadi itu, yang lingkaran tadi itu. Cara mengerti ya, karena di situ masih ada anak, di situ masih ada dirimu, di situ ada masih covenant ya, perjanjian yang kamu ucapkan kepada Tuhan, masih ada nanti cucu-cucu yang akan lahir dari anak-anakmu, itu akan diwariskan. Ya, jadi mahasiswa saya tadi waktu terima suaminya, dia bilang sama anak-anaknya yang diajarkan di sekolah counseling tentunya, saya mau cucu saya punya kakek. Oh, dia bilang gitu ya, dia terima suaminya supaya cucunya punya kakek. Menarik gitu ya. Oke. Ya, baik Pak. Ya, jadi itu ya, sahabat WB tadi yang bertanya di mana perbedaan antara mempertahankan perkawinan dan mempertahankan pasangan.
Selanjutnya, Pak Yulianto, bagaimana caranya menghadapi suami kalau ditanya mau liburan kemana? Tapi hanya dijawab terserah. Saya kalau ditanya juga nggak tahu apa jawabannya, karena ibu kan udah kenal suami modelnya begitu ya. Kalau model suaminya begitu ya, kalau kamu dikasih kekuasaan untuk memutuskan, ya tanya lagi, oke, kamu terserah aku, boleh nggak aku usulkan kita liburannya misalnya ke Solo? Dia jawabnya terserah, boleh nggak jawabnya iya atau tidak, gitu. Ya, selama hubungan emosinya baik ya. Jadi waktu dia bilang iya, apakah itu Anda yang memutuskan? Tidak, enggak. Keputusan tertinggi tetap di tangan suami, tapi idenya dari kamu. Ya kan? Banyak suami-suami itu yang bermental jenderal, berpangkat jenderal, tapi mentalnya kopral. Itu kan warisan mertuamu juga itu. Ya. Maka berbahagialah ibu-ibu yang kenal mertuanya dengan baik. Kau nggak akan menyesal punya suami. Karena kau sudah kenal mertuamu, udah terimalah begitu pohonnya, begitulah buahnya. Jangan kau harap pohon durian terus dapatnya nenas. Nggak ada itu. Nggak ada itu. Ya. Jadi kalau dia tidak mengambil keputusan, ya kamu memberikan saran. Dan dia bilang terserah. Oh enggak, terserah itu maksudnya kamu oke. Oke, nah oke, yang kita tunggu kan oke. Gitu. Ya banyak suami-suami punya alasan ya tidak berani memutuskan. Banyak lah. Satu, dia tidak pernah berlatih memutuskan dari dia masih kecil. Ya orang tuanya juga begitu. Yang kedua, sorry, kadang-kadang istrinya juga punya banyak kemauan. Nanti dibilang nggak usah lah, bela. Lama-lama dia malas juga. Tuh bilang nanti kau bilang deh, ya kan? Udah terserah kau lah, katanya begitu. Ada juga yang begitu. Ada yang ketiga juga, dia ngerasa kok liburan itu bukan hal yang penting. Ya udahlah kau putuskanlah sama anak-anak gitu. Aku ikut aja gitu. Ada model suami yang begitu. Karena bagi dia liburan tidak penting. Tapi kalau kalian mau libur, ayo gitu. Nah aturlah, beli tiket lah gitu kan. Kau rekayasa lah, yang pinter-pinter, ya kan? Gitu. Kau tanya lah, gimana nanti uangnya? Nah, jawabnya terserah. Terserah apa aja, kalau nggak pakai terserah lah. Ya, nanti ku transfer. Oke, gitu ya. Anda yang sorry ya ibu-ibu ya, mesti pandai kalau belajar humor ya. Jangan serius-serius. Kalau suami Anda serius, jangan terlalu serius juga ya. Ajak dia canda-canda dikit lah gitu ya. Hebat kali aku ya, udah naik pangkatku jadi yang jenderal. Aku yang mutusin. Oke, gitu ya. Tapi aku minta pendapat kau juga gitu ya. Kalau ke sini gimana Pak? Terserah. Terserah itu maksudnya oke. Oke, mantap. Gitu kan? Gitu, jangan terlalu ditunggu-tunggu. Apalagi kalau suamimu, sorry ya, orang pragmatik. Nggak mau banyak ngomong gitu. Ya, Ma. Ya, Ma. Ya, gempa bumi pun, gempa bumi ya, Ma. Gitu, nggak banyak reaksi dia. Itu udah nasib mula menikah sama orang pragmatik kan, udah memang begitu dia. Nggak banyak ngomong kayak orang sanguin gitu ya. Biarin aja kan, itu kan udah pilihanmu kan. Saya suka ditanya, kenapa Pak? Suami saya pendiam. Loh kok tanya saya? Situ yang pilih suami pendiam kok. Pendiamnya dari pacaran. Iya Pak. Dikiranya bisa diubah. Dalam nama Yesus langsung disulap. Suami yang pendiam bisa jadi banyak, bisa. Nggak bisa, itu kepribadian. Dan itu ada yang bertanya Pak, tentang bagaimana kalau suami saya itu pendiam. Itu pertanyaan kesekian belas Pak yang masuk. Udah antri itu pertanyaan tentang suami yang pendiam. Suami saya pasif, pendiam, gimana Pak? Iya, jadi itu ada tes kepribadian ya. Ada suami-suami yang tipe tertentu yang introvertnya 100% atau 90%, dia tipenya pragmatik, ya pendiam, nggak banyak ngomong. Ya. Ngomongnya bukan sepatah dua kata, setengah kata. Ngomongnya pakai gitu ya Pak ya. Kasih minuman, Pak minumannya kopi. Gitu aja. Ya. Baik. Ya, jadi begitu. Terima kasih Pak penjelasannya ya. Tadi kembali ke pertanyaan yang menghadapi suami yang kalau jawab terserah itu tadi udah ada triknya ya, strateginya. Boleh dong kita kasih tepuk tangan dulu buat Pak Julianto yang kasih trik-trik
Padahal sebenarnya kita nih para wanita punya ya dominan bisa, intimidasi iya, manipulasi iya, tapi ya itu udah jangan jadi senjata juga ya untuk menggiring liburan ke mana ya. Tapi bisa juga asertif ya, bisa juga asertif. Saya suami yang tidak bisa bilang terima kasih sama istri saya bertahun-tahun. Nah, dia mengajarkan saya, kalau saya kasih apa, thank you Pak, dia gede-gede soalnya, thank you Pak, kasih air putih aja, thank you Pak, kasih peniti aja, thank you Pak. Lama-lama ya saya pikir ya, saya ini nggak bisa bilang thank you karena papa saya nggak ajarin saya. Terus tiba-tiba anak saya dikasih uang, dia nggak bilang thank you. Waduh, anak saya niru saya ini, saya bilang thank you sama Om. Dalam hati saya aja nggak thank you sama istri saya. Lama-lama saya bilang, saya mau bilang thank you ya. Jadi saya kemudian bilang sama istri saya thank you, bukan untuk istri saya, untuk anak saya. Supaya anak saya nggak mau ngulangi apa yang saya lakukan. Ya, termasuk minta maaf, saya paling susah minta maaf. Tapi saya pikir ya, saya tidak boleh mewariskan ini. Cukup berhenti di saya saja. Nah, caranya memang istri saya bilang begini, aku senang loh kalau kau bilang thank you. Nah, itu namanya asertif. Apakah langsung saya bisa? Enggak. Tapi diulangnya lagi, ya aku senang loh kalau aku dihargai, bilang thank you. Malam-malam aku dibangunin tuh, udah mau tidur tuh, Pak, kenapa? Masih sayang ya kau sama aku? Maksudmu apa? Udah lama nggak aku dengar I love you dari kau. Udah setengah tidur ini, karena aku sudah mau tidur, aku bilang I love you, I love you, I love you. Udah tidur aku, ternyata dibilang I love you langsung ngorok dia. Ternyata menyenangkan istrinya tidak susah. Nggak minta helikopter, nggak minta mobil baru, nggak minta rumah baru. Cuma minta bilang I love you. Tapi istri saya minta. Udah lama nggak kau bilang I love you. Aku senang lah kau bilang I love you. Mak, hati saya rasanya terenyuh kalau nggak bisa bilang I love you. Cuman itu permintaannya kan bukan minta helikopter deh. Minta I love you. I love you. Itu bahasa kasihnya ya Pak Julianto ya. Bahasa kasihnya. Afirmasi ya. Iya. Kalau mau libur dia bilang begini, kalau nonton film, video gitu ya, TV gitu. Pak, itu ada Cumi Malang. Iya, aku tahu Cumi Malang. Kenapa rupanya? Udah lama aku nggak ke Malang. Iya, kenapa rupanya? Maksudnya mau minta ngajak ke Malang. Tahu lah kau maksudnya apa. Udah lama aku nggak ke Malang. Kode keras. Gitu, kode keras. Ya udah nanti Desember kita ke Malang. Begitu, jadi minta dengan cara asertif. Udah lama kali aku ke Malang. Ngidam kali aku sama Cumi Malang. Begitu istri saya cara-caranya mengatakan sama saya. Gitu. Iya. Dan memang saya pernah baca juga sih Pak Yulianto ada 3 tipe komunikator ya. Salah satunya tadi asertif, yang berikutnya pasif, yang ketiga ada agresif. Nah, ini kita harus bisa bedakan yang satu pasif, satu agresif, ya kita tengah-tengah lah ya, asertif tadi yang ada win-win solusi juga, ada unsur bahasa kasih juga yang kita selipin di dalamnya ya. Baik, selanjutnya nih Pak, wah pertanyaannya banyak banget loh Pak, sementara waktu kita tinggal beberapa menit saja. Nah, berikut ini Pak Yulianto, bagaimana jika hanya salah satu, entah itu suami atau istri yang aware tentang pasangan, yang tidak menyadari ketidakberesan. Saya ulangi ya Pak ya. Bagaimana jika hanya salah satu, entah itu istri atau suami yang aware, tetapi pasangan tidak menyadari ketidakberesan dan enggan untuk diajak konseling. Barangkali ini maksudnya kalau salah satu saja nih Pak yang sadar kalau punya ketidakberesan, tapi yang satunya nggak mau diajak konseling, satunya mau konseling. Nah itu gimana Pak? Tadi sebenarnya udah dijawab ya bagian ini ya. Nggak apa-apa ya Pak ya? Belum, oke. Oke. Saya baru cek buku kami yang terbaru, mungkin yang ke-30 ya, bukunya Dunia Self Healing, Self Counseling. Silakan di-download, Anda bisa baca, ada passwordnya ya. Bisa dipakai untuk bahan komsel, untuk bahan pembinaan ya. Silakan ya. Itu banyak dipakai sampai di luar negeri untuk bahan-bahan kelompok ya, kayak komsel dan sebagainya. Silakan, itu bisa dibaca. Yang pertama begini, pepatah Jawa bilang, sing waras ngalah gitu. Jadi kalau istri yang aware, istri yang cari bantuan. Kalau suami belum butuh, jangan dipaksa. Ya kan? Dia kan belum punya kesadaran bahwa konseling itu penting, dia masih merasa itu malu, dia merasa kamu yang bermasalah, kau aja yang konseling kan? Kadang-kadang mungkin dia merasa, kau aja yang gila kan, kau aja yang konseling. Kadang-kadang orang masih berpikir konseling itu untuk orang yang sakit jiwa gitu, padahal kan bukan gitu. Jadi ya udah, kamu yang cari bantuan. Ya nanti setelah kamu cari bantuan kan kamu dikasih skill, cara, teknik, keterampilan ya. Bagaimana berkomunikasi dengan suami yang model kayak begitu tuh, ya kan? Model pilihan kamu juga kan, ini kayaknya diapain nih?
Ya. Nah, setelah itu ya tentu perubahannya tidak bisa maksimal. Tapi kan minimal kamu happy dengan suamimu, ya. Jadi saya ulang ya. Firman Tuhan bilang seorang istri bisa mengubah pasangannya tanpa perkataan. 1 Petrus pasal 3. Apa arti kalimat itu? Artinya ialah kalau kamu bisa mengenal suami dan menerima dia apa adanya dan tidak menuntut dia berubah, itulah perubahan. Saya ulang ya. Ketika kamu kenal baik-baik suamimu, kamu terima dia apa adanya tanpa syarat dan tidak memaksa dia berubah, itulah perubahan. Ketika kamu menerima suami yang tidak berubah, itulah perubahan. Saya ulang ya. Ketika kamu bisa menerima suami yang tidak berubah, itulah perubahan. Dan di sini juga ada suami-suami ya Pak ya. Jadi kalau engkau meminta istrimu belum berubah, itu sebenarnya juga udah perubahan gitu. Jadi ini juga berlaku buat para suami. Jadi karena judulnya wanita bijak, saya nggak bisa sama bapak-bapak itu. Sama anak juga sama ya. Kalau kita bisa kenal terima anak kita dan tidak memaksa dia berubah, itulah perubahan. Maka doa kita, saya melakukan doa itu kepada anak saya waktu dia kecanduan game, saya bilang, Tuhan, ubahlah aku supaya melalui perubahanku anakku berubah. Kalau Anda bisa pakai doa itu bagus. Tuhan, ubahlah aku supaya melalui perubahanku suamiku berubah. Jadi Anda tidak berdoa untuk perubahan suami, Anda berdoa untuk perubahan diri sendiri. Thank you. Oke, wah bagus nih doanya. Ya Tuhan, gimana tadi Pak? Coba diulang sekali lagi Pak. Tuhan, ubahlah aku supaya melalui perubahanku suamiku berubah. Anak-anakku berubah. Oke. Terima kasih Pak ya. Baik, dan berikutnya ini terima kasih untuk kalimat atau ini ya, komen apresiasi ya buat Pak Julianto yang menuliskan terima kasih Pak untuk jawabannya. Wah, terima kasih banyak Pak untuk tanggapannya dan pertanyaan-pertanyaan yang memperdalam sharing dan materi malam hari ini. Sip, apresiasi diterima ya. Selanjutnya, Pak Julianto, saya mau bertanya, tapi ini pertanyaan titipan teman. Bagaimana menjaga rumah tangga yang sudah 20 tahun lebih, tetapi komunikasinya melalui WA dan pisah ranjang? Jika diajak bicara langsung, tidak pernah didengar dan sibuk dengan laptop atau HP-nya. Hari libur pun suami sibuk dengan webinar dan kawan-kawan, jadi tidak ada waktu untuk keluarganya. Namun, kadang-kadang ada misbah keluarga, walau 1 bulan sekali. Pernah diajak ke psikolog sekali dan tidak mau balik ke psikolog lagi. Mohon saran, Pak. Ya, sulit mempunyai saran ya, karena banyak faktor yang saya tidak tahu ya, misalnya latar belakang keluarga, genogram masing-masing ya, lalu sistem keluarga yang dilakukan selama ini, fungsi-fungsi dalam pernikahan ya. Banyak hal yang, maaf ya, konseling itu tidak memberikan nasihat ya, atau memberikan solusi atau tips ya. Saya harus katakan ini, kenapa saya sarankan Anda pergi konseling, karena banyak sekali harus didiagnosa. Didapatkan data-data baru didiagnosa. Setelah didiagnosa masalahnya apa, baru bisa memberikan treatment. Ya. Nggak bisa saya. Intinya kalau secara pengalaman keluhan suami-suami, sorry ya saya bicara keluhan suami-suami, adalah bahwa komunikasi yang menyenangkan dengan istri itu akan menarik perhatiannya. Jadi yang perlu dikembangkan adalah bukan supaya suaminya berubah. Bagaimana menjadi pribadi yang menyenangkan, ya, personality-nya, Anda menjadi orang yang hidup bersukacita, bergembira, seolah-olah masalah itu tidak ada. Tapi kalau Anda fokus pada suami, bagaimana supaya dia berubah, energi Anda akan habis. Saya sudah bilang, kalau Anda tidak bisa mengubah pasangan, ubahlah diri sendiri. Bagaimana bisa tetap happy, tetap enjoy, menjalankan fungsi-fungsi. Nah, satu hal yang penting dilakukan begini. Tidak ada orang yang bisa mencintai diri kita dengan baik dan konsisten kecuali diri kita sendiri. Saya ulang ya,
Tidak ada yang bisa mengasihi, mencintai diri kita dengan baik dan konsisten, kecuali diri kita sendiri. Kalau suami kita mencintai kita, itu cuma bonus. Bonus. Jadi jangan Anda mengandalkan cinta suami. Sebelum Anda cakap mencintai diri sendiri, sorry, sulit pasanganmu mencintai kamu. Sulit. Wajah istri wanita yang mencintai dirinya sendiri itu ada aura yang berbeda. Ada yang daya tarik yang sangat istimewa buat suami Anda. Anda bisa latih itu. Tapi kalau Anda yang selalu berharap, kapan suami saya berubah, kenapa suami saya begitu, itu akan menguras energi positif, yang ada cuma energi negatif. Bersungut-sungut, ya, bertanya-tanya. Saya ulangi sekali lagi, tidak ada orang yang bisa mengasihi diri kita secara baik dan konsisten, kecuali diri kita sendiri. Kalau anak sama suami mencintai kita, itu cuma bonus. Bonus, nanti malam tolong ingat kata saya ya. Bonus, ya kan? Bonus. Memang ibu-ibu suka cari bonus ya, kalau lagi belanja gitu cari diskon. No. Kalau belanja jangan cari bonus, nanti Anda ketipu ya. Ya, jadi itu yang diajarkan Alkitab, kasih sesamamu seperti dirimu sendiri. Dalam kasus ini, kalau Anda belum mendapatkan cinta yang sepadan dari suamimu, cintailah dirimu sendiri. Thank you. Oke, betul-betul ya Pak ya. Dengan mencintai diri sendiri kita akan melakukan dengan happy apapun yang berikutnya ya. Jadi impartasinya tuh kena. Pak, tapi saya pengen tahu tadi Pak, tadi mumpung masih dijelaskan latihan supaya wajahnya menimbulkan aura yang menarik pasangan. Tadi kayak apa ya Pak latihannya ya Pak ya? Tiba-tiba kalau misalnya kalau Kak Magda misalnya ya punya hobi menyenangkan di rumah ya. Kan happy, kan orang punya hobi itu menyenangkan sekali. Dia pagi-pagi udah misalnya rawat tanaman, dia happy, dia sibuk, tapi sambil mempersiapkan semua kebutuhan suami gitu. Pak, kalau aku lagi tanam, kalau perlu panggil aku ya. Sudah, jadi jangan ganggu dia kalau tidak mau berkomunikasi. Biarin aja, ya kan? Dia punya dunia, kita bikin dunia kita. Tapi tanggung jawab istri tetap dijalankan ya. Lalu kemudian kita melakukan fungsi-fungsi pekerjaan kita di rumah dengan sukacita ya, dengan gembira, tanpa bersungut-sungut ya. Kalau bahasanya Paulus itu seperti bintang yang bercahaya di langit. Ya kan? Itu kalau nggak salah dalam kitab Filipi atau Efesus itu ya. Jangan bersungut-sungut. Selama kita menikmati diri kita, tubuh kita, pekerjaan kita, hobi kita, saya rasa yang keluar itu adalah energi positif. Aura positif. Jadi waktu suami Anda lihat wajah aja udah beda, ya kan? Mata yang bersinar-sinar, bibir yang penuh dengan senyum, ya kan? Ya, kalau judes, ya. Susah. Apa kok main laptop terus, kok main apa terus? Ya ilah ditanya-tanya, udah tahu kerja masih ditanya-tanya lagi. Sudah biarkan saja. Nah maka saya mengajarkan di ruang counseling ada satu terapi yang saya lakukan untuk model-model begini. C-U-E-K, cuek. Anda harus bisa tidak memikirkan, memperhatikan hal-hal yang tidak perlu diperhatikan. Tapi Anda harus memperhatikan hal-hal yang wajib diperhatikan. Kalau sama Anda lagi sibuk, dia lagi cuek, ya biarin aja. Dia kan punya dunia sendiri. Ya, dia masih kerja kok baik-baik. Nah, cuek itu juga akan membuang idealisme. Tolong jangan bawa idealisme Anda dalam kondisi dengan suami yang tidak ideal. Kan dulu itu yang Anda pilih, ya kan? Udah dipilih, dipertanyakan. Kenapa suami saya, loh, yang pilih aja di situ bingung, apalagi saya yang nggak pilih-pilih, ya kan? Jadi, saudara, ada dua kunci penting di sini. Ya. Satu adalah pengenalan. Banyak pasangan tidak mengenal keluarga asal, kepribadian. Atau mungkin juga masalah pasanganmu. Anda tidak tahu. Karena komunikasi buruk. Ya, pengenalan ini akan menghasilkan yang namanya penerimaan tanpa syarat. Ya. Jadi, pengenalan dan penerimaan ini sungguh memulihkan sebenarnya hati kita yang tawar. Karena kita tidak menuntut perubahan dari pasangan kita. Kita tidak menuntut dari anak-anak kita.
Nah, yang ketiga, soal setuju tidak setuju, itu kan belakangan kita sampaikan. Ada waktu ngobrol, lagi makan. Ya Pak, aku sebenarnya sih senang kalau kamu di rumah, kita ngobrol lah sebentar sebelum kamu kerja lagi dengan laptop. 15 menit aja. Jadi kadang-kadang ya jadi istri ya, kalau model begini ya minta lah. Ya, ngemis dalam tanda kutip. Boleh nggak aku tiap Senin sama Kamis, bolehlah aku ngobrol-ngobrol sama kau gitu kan. Gitu. Tapi intinya begini, kalau ngobrol-ngobrol, kamu terampil nggak berkomunikasi? Takutnya banyak istri-istri itu berkomunikasi pun tidak belajar dia. Ya, intonasinya, ekspresinya, isinya, situasinya, ekspektasinya, konsentrasinya. Kalau Anda tidak berlatih di situ, komunikasi itu menyebalkan, ya, membosankan. Kalau nggak percaya, pasang CCTV. Apa sih isi komunikasi tiap hari? Barangkali sama anak kita begini, sudah makan, sudah bikin PR, itu aja belasan tahun nggak ubah-ubah isinya. Kalimatnya itu aja. Nah, lama-lama anak kita juga bete ya. Udah mah, aku udah ngerti mah, udah. Karena kita tidak punya variasi isi, grammar, vocabulary kita itu saja, kita miskin. Kenapa? Karena tidak membaca buku, karena kita nggak belajar. Bosan ya. Bosan. Betul, bosan. Soalnya yang ditonton cuma story orang sih, status sosial media orang. Jadi ya baca, tapi baca status orang, nggak bikin pinter, malah bikin baper ya. Nanti obrolannya seputar iri dengki. Nggak bilang gitu loh ya. Itu loh yang bilang ya. Saya melengkapi Pak Julianto ya. Baik Pak, ini saya langsung ke pertanyaan berikutnya aja deh. Nanti takutnya waktunya nggak keburu. Pak, mohon penjelasan. Tadi Bapak mengatakan loh, pernikahan adalah karunia yang berlangsung sampai kekekalan. Itu gimana sih Pak? Tolong diberi penjelasan lagi. Kalau kita meninggal, kan kita menghadap tahta Tuhan, kan kita akan diadili. Di sana kan ada anggota keluarga kita. Ya lepas kita nggak kenal atau kenal, tetapi kita akan dibangkitkan kembali dalam kekekalan. Maaf, di situ nggak ada rumah kita bawa, ya kan? Nggak ada mobil emas yang kita bawa, saham yang kita bawa. Yang kita bawa adalah anggota keluarga kita. Halo? Betul nggak? Ya kan? Maka, saya ulang ya, maka hal yang terburuk yang kita alami dalam hidup bukanlah karena bangkrut, sakit, anak pakai narkoba, bukan. Masalah yang terburuk dalam hidup kita bukanlah pasangan kita affair. Itu memang menyakitkan, tapi bukan itu yang terburuk. Yang terburuk adalah kalau kita tidak mengenal tanda salib Kristus itu. Kita tidak mengenal siapa Kristus, karena kita akan mati dalam kekekalan. Itu yang penting, saudara ingat. Thank you. Baik, Pak. Selanjutnya ini pertanyaan tentang, Pak, saya penasaran loh, Pak, sama slide yang keempat setelah Bapak menyampaikan mandiri mencintai. Ada slide berikutnya yang tadi Bapak skip. Nah, itu apa ya, Pak? Kalau boleh, saya ingin lihat. Apa ya? Kan saya sudah bilang banyak yang saya nggak bisa sampaikan, waktunya juga terbatas ya. Jadi kalau saudara mau mendalami, ya saya sambil promosi kali ya. Ya kami ada sekolah ya. Walaupun sekarang sudah ditutup ya karena 3 jurusannya sudah penuh. Sekarang ada 15 kelas. Jadi ada investasi kita untuk memperkaya hubungan dalam pernikahan kita. Saya ajak Anda membaca buku, belajar, supaya Anda terampil dalam hal pernikahan. Nah, kalau tadi saya juga tidak ingat apa yang saya lewatkan. Bentar. Mandiri mencintai. Oh, mengubah fokus ya. Betul, mengubah jadi fokus. Yang mengubah fokus itu. Jadi kalau kita mau mengalami rekonsiliasi, fokus kita jangan pada kesalahan pasangan, kelemahan pasangan, kegagalan pasangan. Pasangan kita bisa salah, tapi dia bukan kesalahan. Pasangan kita bisa bikin masalah, tapi bukan dia masalahnya. Anak kita bisa gagal, tapi dia bukan kegagalan.
anak kita, suami kita lebih besar daripada kesalahannya. Ya, saya kasih contoh, waktu anak saya kecanduan game, prestasi akademisnya buruk, sampai dia lulus, tapi tetap sayang sama dia, karena dia lebih besar daripada rapot. Anak saya lebih besar daripada masalah gamenya. Ya. Suami Anda lebih besar daripada hanya kelemahannya, misalnya cuek atau pelit misalnya. Dia lebih berharga. Itu yang Kristus lakukan kepada kita. Yesus mati waktu kita berdosa. Kita bisa merayakan kegagalan suami sama seperti ayah dalam Lukas 15 merayakan kegagalan anaknya. Kenapa? Karena suami kita lebih penting daripada keberhasilannya. Suami kita lebih penting daripada kegagalannya. Kalau Anda bisa fokus kepada pribadi pasanganmu, Anda akan happy. Tidak fokus sama kesalahan kelemahan. Ya. Juga tidak fokus pada buah. Ya. Kita fokusnya pada akar. Buah itu apa? Suaminya baik, rajin ke gereja, rajin baca Alkitab, ya, suka bantu ngurus anak. Itu buah. Tapi fokus kita bukan pada buah, fokus kita pada akar. Hubungan, kalau ngomong nyambung, kalau ngomong enak, nyaman, ya kan, komunikasi lancar, itu fokus Anda. Jangan fokusnya dia si berubah dulu. Sayang sama anak-anak, bertanggung jawab. Wah, susah. Ya kan, kalau Anda menikah sama suami yang dulu tidak bertanggung jawab, lalu berharap bisa bertanggung jawab, sorry, Anda salah pilih, ya, salah nikah, jangan-jangan. Dan sambil bercanda ya. Maksudnya adalah kalau Anda sudah pilih itu, fokusnya bukan pada apa yang kurang. Baik. Fokus sama dengan anak-anak Anda. Kalau anak-anak masih main game, jangan fokus pada gamenya. Fokuslah pada anak Anda. Itu lebih besar, lebih penting. Ya, silakan. Ya, Pak, tadi di slide keempat tentang mandiri mencintai, kalau memungkinkan boleh dibantu untuk share screen kembali, Pak, karena mau di screenshot katanya kalau diizinkan, Pak. Ya, sebentar ya. Boleh, sebentar, Pak. Ya. Nah, saya juga ingatkan nih untuk sahabat WB, tadi diantaranya adalah mengisi link feedback partisipan, mohon dibantu untuk diisi. Kemudian beberapa link yang di kolom chat Pak Yulianto bagikan secara murah hati, ini boleh di-save ya, atau langsung diklik atau bagaimana supaya nanti saat kita udah selesai Zoom tetap bisa akses. Seperti tadi ada buku yang Pak Yulianto bagikan linknya, ada passwordnya juga, kita bisa baca buku tersebut. Lalu juga informasi mengenai edukasi LK3, ada linknya juga, silakan itu disimpan supaya nanti nggak kehilangan memo ya atau catatan yang Pak Yulianto bagikan. Oke Pak, sudah bisa dibantu. Nah ini nih, silakan sahabat WB, tadi butuh secara spesifik tentang mandiri mencintai. Nah Pak, sementara slide ini tetap ditampilkan, saya baca pertanyaan berikutnya ya Pak. Pak Yulianto, bagaimana cara komunikasi dengan pasangan yang selalu memotong pembicaraan ketika sedang bercerita, dan selalu serba tahu, dan selalu merasa paling benar? Walau si istri suka stop bercerita, walaupun si istri suka stop bercerita, bila dia bercerita itu dipotong oleh suaminya. Sehingga komunikasi mereka jadi kurang harmonis, Pak. Si istri malas untuk curhat dan bercerita dengan suami. Lebih baik diam, katanya. Ya. Ini memang paling tidak menyenangkan ya, kalau percakapan kita dipotong. Kalau suami kita tidak punya skill mendengarkan, Anda perlu latih mendengarkan, karena dia mungkin tidak belajar. Mungkin dia punya kebutuhan banyak bicara, mungkin dia menggunakan itu sebagai strategi menekan Anda. Saya tidak tahu kenapa dia sulit. Tetapi memang komunikasi suami istri ada dua yang sangat penting. Satu, empati. Ya, bisa meraba-rasakan kebutuhan daripada suami atau istri. Yang kedua adalah listening secara aktif. Jadi kalau suami Anda punya kebutuhan bicara yang banyak, Anda lebih baik mendengarkan secara aktif. Nanti suatu saat setelah dia selesai bicara, Anda minta izin. Boleh aku bicara? Memang komunikasi yang fair itu adalah memsiapkan kondisi. Kondisi itu artinya situasi. Misalnya dulu waktu saya pulang kantor atau dari gereja, suami istri saya langsung aja bicara. Saya kan nggak siap, saya langsung kesel, saya langsung marah. Nah lama-lama dia lalu izin,
Kamu kan baru pulang, jam berapa kita bisa ngobrol? Di mana kamu enak. Itu penting ya. Orang Jawa bilang kulun duon, jangan langsung pulang suami, tadi anak kita begini, itu tidak menyenangkan. Atau sambil makan. Ya, kami merekayasa waktu sambil libur, yang dekat-dekat ya, ke Bandung, ke Bogor, yang penting bisa ngobrol. Ya, ke Bali. Ya. Jadi situasi percakapan yang menyenangkan itu diciptakan. Dia tidak datang sendiri, sorry ya. Dia tidak datang sendiri. Komunikasi yang menyenangkan itu diciptakan, direkayasa, ya kan? Dikondisikan. Jangan berharap komunikasi menyenangkan itu tidak disiapkan. Jangan pernah berharap. Jadi atur, boleh nggak kita Senin Kemis? Kita pulang kantor, kita ngobrol. Anak-anak disingkirkan dulu. Ya. Gitu. Minta sama suami. Kalau nggak bisa, ya apa boleh buat. Saya rasa itu. Ya. Gitu. Baik. Wah, Pak Julianto, ini banyak sekali sebenarnya pertanyaan yang sudah antri, tetapi saya mohon izin membaca beberapa, dan nanti Bapak boleh kasih sedikit kesimpulan ya Pak, sebagai penutup ya Pak ya, sebelum kita benar-benar akhiri, karena pasti ada sejumlah peserta yang bakal kecewa karena pertanyaannya tidak bisa dibaca, apalagi nggak bisa dijawab. Tapi saya berharap apa yang disampaikan Pak Yulianto, beberapa tadi yang cukup banyak itu memperlengkapi atau menjawab gitulah ya, menjawab atau memberi sisi terang dari pertanyaan-pertanyaan yang dikirimkan. Ya, tadi itu ada yang bertanya, sebenarnya pertanyaan itu bagus-bagus Pak, tapi intinya ya tadi bagaimana menghadapi suami yang misalnya tertutup, kemudian suami yang selalu nurut apa kata orang tua, artinya orang tua terlalu turut campur dalam rumah tangga bagaimana. Kemudian apakah ada sarana konseling pasangan yang masih pacaran dan berencana menikah agar mereka memiliki pernikahan yang sehat nantinya. Kemudian bagaimana menghadapi suami yang cemburuan dalam rumah tangga, gitu ya, sampai karyawan juga dicemburuin. Kemudian menjelaskan kepada anak-anak situasi antara opa-omanya yang sudah berpisah hampir 8 tahun walaupun satu atap. Bagaimana menjelaskan itu kepada anak-anak. Lalu apa sih konsekuensi ketika perjanjian itu dilanggar oleh salah satu pasangan? Kemudian pertanyaan yang lain juga, kalau suami flekmatis, bagaimana cara membangun komunikasinya? Kemudian pernikahan yang saat ini di era kekinian itu bertahannya cuma sebentar. Nah, itu bagaimana kita menanggapi hal tersebut? Nah, ini kurang lebih pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawah sih, Pak. Saya coba saring. Nah, tolong Pak sekaligus menjawab sedikit plus kesimpulan, Pak, sebelum kita akhiri untuk menyimak pengumuman dan foto bareng. Silakan, Pak. Saya rasa kalau ibu-ibu ya, cinta tanaman, punya kebun lalu cinta dengan satu jenis tanaman tertentu, anggrek lah misalnya apa. Kalau dia kena hama dan menjadi bermasalah, pasti Anda perjuangkan rawat dia dengan baik-baik. Atau Anda memelihara anjing, Anda sayang sekali sama binatang anjing, dia sakit Anda rawat baik-baik sampai dia sembuh. Ya. Suami Anda mungkin dia punya mobil, mobilnya tua, sering rusak, tapi karena dia sayang, dia rawat baik-baik. Dia sering bawa ke bengkel. Dia bilang, saya nggak akan jual ini sampai saya pakai, sampai saya puas. Gitu. Nah, itu benda, itu binatang, itu pohon, itu mobil, ini keluarga. Yang saya katakan tadi, berkat terbesar kedua setelah penebusan itu keluarga. Maka nilai keyakinan identitas keluarga itu dibangun dulu. Apa itu keluarga bagi kita? Kalau tidak penting, ya kita putuskan, kita campakkan, kita buang. Kayak layangan putus itu kan. Langsung diputuskan, yang penting aku mau kawin sama yang kedua. Kalau kau nggak mau aku madu, ya kan, singkirkanlah. Gitu. Nah, hidup kan tidak begitu. Yang pertama. Yang kedua, sekali lagi semua kerusakan, mau mobil, mau wajah, mau kaki kita, kan kita bawa berobat, kita rawat. Nah, pertanyaannya, apa usaha dan pengorbanan Anda untuk merawat pernikahan? Saya udah bilang, kami pergi ke 12 psikolog, 4 konselor, 2 psikiater. Kurang apa itu? Kami merawat, karena kami anggap ini penting. Ya, saya sama-sama sekolah. Istri saya ambil magister counseling, saya juga pergi sekolah counseling untuk merawat. Saya pergi juga counseling. Ya, lalu yang terakhir ialah
sekali lagi jangan terfokus pada masalah-masalah kita. Masalah itu akan selalu ada sampai kita mati. Fokus kita adalah pada pasangan kita yang kita sudah berjanji akan hidup semati. Fokus kita bukan pada pemulihan, kebahagiaan, kesembuhan. Bukan. Pernikahan kita boleh tidak sempurna. Rencana Tuhan tetap akan jalan. Pernikahan kita boleh gagal, tapi rencana Tuhan tuh anak kita tidak bisa gagal. Saya rasa itu. Fokuslah kepada salib, bukan kepada penyembuhan. Fokuslah kepada salib, bukan pada penyembuhan. Terima kasih Pak Julianto, tepuk tangan dong. Thank you. Pak, gini aja sih Pak, gini dong Pak. 2 jempol ya. Baik sahabat BB, tadi ada tuh kalimat terakhir yang masuk di chat. Kenapa sih kalau ikut Zoominarnya Pak Julianto rasanya kok durasi atau waktunya selalu kurang katanya. Ya, ikutin aja tuh informasi yang Bapak share di link ya. Biar puas bisa konseling, bisa ngobrol, bisa ikutin event-event selanjutnya. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Julianto. Doa terbaik dari kami untuk Bapak. Sehat selalu, panjang umur, makin diberkati dalam banyak hal. Salam buat Ibu ya Pak ya. Baiklah sahabat WB, setelah ini ya, setelah saya selesai dengan Pak Julianto, setelah ini kita masih ada beberapa pengumuman yang cukup penting yang harus disimak dan kita mau foto bareng.